Makanya kalian buat para wanita ya kan, kalau misalkan kalian mau berselingkuh, kalian pastikan dulu duit kalian itu banyak. Kalian dari keluarga yang berduit ya kan. Karena duit ini bisa beli laki-laki ya kan, bisa beli laki ya kan tuh. Jadi kalau misalkan kalian selingkuh para wanita ya kan, kalian bisa namparkan suami kalian itu pakai duit kalian ya kan. Hola netizen yang tercinta, Syahnaz Sadiqah tak henti-hentinya viral setelah video dirinya bernyanyi lagu Semua Karena Cinta bersama Nagita Slavina terlihat sangat menghayati. Namun kebahagiaan Syahnaz malah mendapat kecaman dari netizen yang budiman. Mereka mengaitkan aksinya seperti bahagia di atas penderitaan orang lain akibat kasus perselingkuhan yang melibatkan Randy Kairnet. Netizen yang terhormat menilai bahwa Syahnaz telah merusak rumah tangga Randy dan Lady Nayawan. Mereka menanyakan bagaimana JJ Kopinda perekam video tersebut bisa memandang Syahnaz sebagai wanita mulia setelah melakukan selingkuh. Beberapa netizen yang berbakti mengecam Syahnaz karena dianggap tidak tahu malu dan tidak memiliki rasa hormat kepada keluarga orang lain. Mereka merasa heran bahwa meski telah menyakiti hati seseorang, Syahnaz masih bisa bernyanyi dengan riang dan tanpa rasa bersalah. Komentar-komentar pedas dari netizen yang maha benar muncul menyudutkan Syahnaz atas perselingkuhannya dengan Randy Kairnet. Mereka menyayangkan tindakan Syahnaz yang dianggap telah merusak keharmonisan sebuah rumah tangga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Barusan hari ini saya merenung perihal masa depan anak-anak daripada artis-artis yang telah mengekspos drama perselingkuhan mereka dan dijadikan bahan olok-olok, bahan untuk jadi viral, untuk dapat cuan keliling ke semua podcast-podcast yang tidak bertanggung jawab menurut saya, dan cukup memalukan sampai mereka mengekspos kegiatan keranjang kuning mereka, seperti contoh kasusnya Zara itu dengan lontong sayur yang katanya lontong sayurnya itu sering lembek. Jadi kalau mereka punya atau tidak punya anak, yang sudah punya anak, artis-artis ini yang mungkin masih kecil, apakah satu hari mereka tidak akan dewasa? Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi mereka akan memasuki SD. Dan bukankah mereka mungkin akan bisa dibully sama teman-temannya? Sama teman sekolah? Oh kamu ya, anak artis itu ya, yang mamanya menjadi aset negara, bukan aset pribadi. Oh itu ya, kamu ya, bapaknya yang bikin tato wewe gombel. Dan banyak artis-artis bangga dengan mengekspos hal ini dan dijadikan bahan untuk dapat uang. Dan mungkin alasan mereka, ya nak, mami dan papi terpaksa ngomong seperti ini supaya mami bisa sekolahin kamu, bisa beliin kamu motor, mobil, dan handphone, dan baju keren. Coba kalau kamu di posisi anak itu, kamu mau nggak dibully sama teman kamu, sama tetangga atau masyarakat? Kamu yang anak kecil yang belum punya dosa, yang tidak punya salah. Menurut saya banyak orang tua cukup egois, memikirkan hari ini gue bisa viral, dapat endorsement. Gue juga nggak tahu produk mana yang mau mengendorse orang-orang semacam ini. Gue nggak tahu, tapi ada ternyata. Gue salut. Kalau gue punya produk, gue nggak bakal mau endorse. Tapi kan dunia kan sudah mulai rusak sekarang. Jadi apapun yang penting tenar, mau itu positif atau negatif, yang penting jualan. Yang penting orang ini dikenal, mau positif atau negatif. Ya kembali ke masing-masing sih. Tapi saya tidak bisa bayangkan masyarakat yang akan datang. Ya, dan generasi akan datang, betapa rusaknya mental mereka. Sekarang aja udah rusak, apalagi 10 tahun, 20 tahun akan datang. Coba merenung, dan jangan coba melapor VT ini, karena ini pendidikan bangsa untuk kepentingan kita semuanya. Hal yang harus kita sadari juga ketika seseorang memperingatkan kita, artinya orang tersebut masih menyayangi kita, ada perhatian paling tidak ya. Sudah kewajiban kita juga sebagai sesama manusia untuk saling mengingatkan ketika satu hal yang kita pahami bahwasanya ada kesalahan pada diri kita, dan harusnya menjadi proses untuk belajar bagaimana ini tidak terjadi lagi dan memperbaiki diri ya.
Apalagi mbaknya katanya keluarga sultan. Artinya ketika seseorang yang mengkultuskan dirinya sultan adalah orang yang memang lebih di atas rata-rata dari segala-galanya. Ya, bagaimana dia mengatur, cara bersikap, bertutur, dan menjaga kewibawaannya. Ya, saya jelata aja belajar mbak ya. Dan hal yang terpenting, kita hidup di tanah air ini. Ada hal yang namanya nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, kita juga harus bisa memiliki sikap empati dan simpati sebagai seorang perempuan yang jati dirinya. Kita punya hati nurani yang kuat pastinya ya. Apa yang kita lakukan itu adalah bentuk dari kesalahan diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya kita harusnya belajar untuk mengintrospeksi diri. Dan bukan memperlihatkan bahwasanya mungkin ya seolah-olah di sini tidak adanya terjadi sesuatu hal yang fatal dan hal tersebut hal yang lumrah ya. Jangan, karena kita juga harus mempertimbangkan kehidupan ini punya yang namanya batasan waktu. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki diri, gunakanlah sebaik mungkin. Ya, kita pahami bahwasanya kita makhluk ciptaan Tuhan. Ada Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Ya, semua ada batasannya. Ya, ada batasannya. Ada sesuatu hal yang dibatasi oleh Tuhan. Itu yang harus kita paham. Makanya kalian buat para wanita ya kan, kalau misalkan kalian mau berselingkuh, kalian pastikan dulu duit kalian itu banyak. Kalian dari keluarga yang berduit ya kan, karena duit ini bisa beli laki-laki ya kan, bisa beli laki ya kan tuh. Jadi kalau misalkan kalian selingkuh para wanita ya kan, kalian bisa namparkan suami kalian itu pakai duit kalian ya kan. Nanti suami kalian itu ya kan tetap mengagung-agungkan kalian ya kan. Jadi suami kalian itu tetap mengklarifikasi ke publik bahwasanya kalian itu wanita yang terbaik, wanita yang termulia. Setuju kan? Jadi buat para wanita ini ya, di Indonesia ini diajarin kalian jadi wanita itu harus kaya raya. Jadi kalau misalkan kalian dari keluarga yang berduit ya, kalian bisa berkuasa, kalian bisa membeli kesetiaan, kalian bisa membeli rumah tangga orang lain, kalian bisa menghancurkan rumah tangga orang lain, kalian bisa apa lagi ya, kalian bisa diagung-agungkan ketika kalian itu bersalah ya kan tuh. Jadi duit ini urgent banget, urgent ya kan tuh. Jadi ini pelajaran buat semua wanita yang di muka bumi ini ya kan. Jangan kalian udah kere, udah miskin, kalian berselingkuh ya kan, didepak kalian sama laki kalian ya kan, dibilang kalian itu pecu nanti ya kan, dibilang kalian itu pelakor nanti, dihina-hina kalian ya kan. Tapi kalau misalkan kalian berduit, dari keluarga berduit, apa ipar kalian berduit, atau orang tua kalian berduit ya kan, laki-laki kalian ataupun pasangan kalian ataupun suami kalian itu nggak bisa menjelekkan kalian ya kan, malah bisa mengklarifikasi ke media nanti ya kan, bisa kamulah istri yang paling mulia sayang, aku cinta kamu sayang, aku setia ya, aku maafkan kamu dengan semua kesalahan yang kamu perbuat, karena aku tidak mau keluarga kita hancur, aku berdiri untuk anak aku, bullshit kau ci. Ya, jadi buat para wanita di muka bumi ini, cari duit dulu kalau mau selingkuh ya. Dia itu kan public figure. Nah, ini bukan untuk dia aja ya, untuk semuanya. Orang yang mempunyai seperti dialah, yang setelah menghancurkan, setelah segalanya terjadi, ya dijagalah. Image kita itu, harga diri kita itu dijaga. Oke lah, orang sih udah nggak ada peduli, nggak ada acukan. Ingat ya, orang itu diam sekarang ini karena kakaknya Raffi itu baik banget loh. Jadi orang
ketutup mulut orang, jadinya nggak mau orang komen banyak karena kakaknya baik, lucu gitu, maksudnya lucu ini suka. Saya sih suka sih dengan kakaknya menonton, kata-kata yang diomongannya kadang benar gitu, jadi saya mendukung kakaknya. Tapi adiknya seperti itu jadi hilang respect orang kepada kakaknya lagi. Jadi dijagalah image kakak kita yang kita bawa selama ini untuk mencari ketenaran, karena dia punya penggemar dan penggemarnya juga ikut-ikutan, apalagi sering tampil di TV, itu punya penggemar loh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gue mah heran sama ini anak dua ini ya. Lah di luaran lagi rame sama kasusnya si Nanas, malah pada joget-jogetan berdua-dua. Kagak boleh begitu, kagak demen banget kan gua mah begini kagak demen banget gua begini. Orang mah ya kan kita makan otak dikasih kanan sama kiri buat mikir. Nas, Nisa, jangan begitu ngapa? Abong-abong lu dibelain sama laki lu, Nas. Lu dibilang wanita mulia, kakaknya juga pada bela-belain. Tapinya jangan sampai berjoget-joget depan orang lagi kesakitan hatinya. Itu namanya lu ngeledek. Nggak boleh begitu, dosa. Coba misalnya posisinya dibalik, lu yang jadi si lady, bagaimana perasaan lu digituin? Namanya lu lagi ngejek orang begini, kagak boleh begitu, mancing-mancing marah namanya. Emang juga itu hak lu mau joget ke, lu mau jengkang ke, lu mau tengkur ke. Cuman lihat dulu posisinya, kita lagi ada kasus, lagi ada masalah. Sampai beliin orang HP namanya Apple sampai harganya berapa juta, sampai sewa hotel. Lah kan semuanya udah ketahuan, orang sedunia raya, Indonesia Raya udah pada kenal semua, udah pada tahu semua jadinya. Lah orang mah jangan begitu, Nas, kagak boleh begitu. Kita mah namanya iya kita punya salah, iya kita akuin, tapi nya kagak boleh begitu dulu. Orang mah kalau mau joget-joget iya boleh, cuman entar. Lah ini kan masih wangi banget endus sama hidung kasusnya. Kagak boleh begitu. Itu coba lu hargain perasaan orang itu, bininya kan sakit banget hatinya. Anak-anak lu yang ngelihat ntar kalau udah gede bagaimana? Kagak boleh begitu. Gigi, Rapi bilangin apa ini ade lu. Ya Allah ya Rob, bagaimana ini orang jadi makinan kesel ngelihatnya. Kagak boleh begitu, emang juga hak lu Nas, emang juga hak lu berdua. Cuman kan lihat dulu sikon yang apa, entar-entaran kek, bentar lagi gitu tungguin, apa minta maaf dulu kek, udah kelar masalahnya, udah hilang baunya, baru dah lu mau terserah mau joget, mau tengkurap, mau nyengkang, mau jengking, terserah. Kagak boleh kalau begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang begitu lah, coba itu Nanas, Nisa,